Pernah penasaran gak sih tentang peraturan penerbangan sipil? Tentang bagaimana cara dijalankan dan siapa yang mengatur regulasinya? Nah, oleh karena itu, di episode kali ini kita akan membahas tentang peraturan penerbangan sipil. Baik, fakta pertamanya adalah bidang transportasi merupakan sesuatu yang sangat dinamis, di mana sarana yang digunakan bergerak cepat dari satu tempat menuju tempat yang lain. Apabila jumlah sarana bertambah, dengan kata lain, jalur yang dilayani semakin ramai. Dapat diperkirakan bahwa kemungkinan kecelakaan akan lebih sering terjadi. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, diperlukan suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang cermat, tegas, dan berkesinambungan. Misalnya, pada sistem lalu lintas transportasi darat, pemerintah membuat tanda-tanda lalu lintas marka-marka pada setiap jalur yang dilalui seperti di jalan raya, juga pada rel kereta api. Tanda-tanda lalu lintas dan marka itu dibuat sedemikian rupa agar para pengguna jalur mematuhi dan tunduk pada aturan-aturan tersebut. Di bidang transportasi laut, peraturan lalu lintas pun diberlakukan dengan konsisten. Marka dan tanda lalu lintas pun diletakkan di beberapa tempat dan masih dapat dilihat dengan kasat mata walaupun tidak sebanyak pada transportasi darat. Nah, dunia penerbangan pun tidak terlepas dari peraturan-peraturan tersebut. Setelah pesawat terbang mengudara atau airborne, tidak ada satupun tanda lalu lintas dan marka yang dapat dilihat atau terlihat karena memang tidak mungkin dibuatkan marka atau tanda lalu lintas di angkasa. Dengan demikian, peraturan ataupun larangan untuk sarana transportasi udara cenderung lebih banyak yang tidak terlihat dan lebih unik dibandingkan dengan aturan lalu lintas transportasi lainnya. Angkasa sebagai jalur penerbangan pada dasarnya lebih luas dan lebih bebas hambatan. Maka, seharusnya sarana transportasi udara lebih aman bila dibandingkan dengan sarana transportasi lainnya. Pendapat ini memang dapat dibenarkan. Kemungkinan kecelakaan akibat tabrakan antara dua pesawat sangat kecil sekali dibandingkan dengan tabrakan yang terjadi pada sarana transportasi darat. Kehadiran pengawas lalu lintas udara atau ATC, Air Traffic Controller, dengan peralatan radar yang canggih untuk memantau pergerakan pesawat di daerah pantauannya sangat besar manfaatnya sehingga para pengguna jalur tidak terbang seenaknya. Setiap pelanggar lalu lintas akan dicatat dan dilaporkan bersama hard copy dari layar radar ATC sebagai bukti otentik untuk diproses oleh badan yang berwenang atas keselamatan penerbangan, yaitu Dinas Keselamatan Penerbangan yang berada di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Peraturan penerbangan sipil internasional harus dipatuhi oleh setiap negara di dunia, termasuk negara Republik Indonesia, dengan peraturan yang disebut CASR atau Civil Aviation Safety Regulation. CASR inilah yang mengatur semua aspek di dalam dunia penerbangan sipil. Salah satu contohnya, sebelum sebuah perusahaan penerbangan didirikan, selain persyaratan perusahaan, masih banyak persyaratan mengenai keselamatan yang harus dipenuhi. Antara lain, persyaratan mengenai pesawat terbang yang akan digunakan, sistem organisasi manajemen, kualifikasi para awak pesawat, teknisi, dan lain-lain, agar perusahaan tersebut berhak mendapat Air Operation Certificate atau AOC. Tujuannya adalah keamanan dan transportasi yang aman. Selama beroperasi, seluruh perusahaan penerbangan selalu berada di bawah pengawasan atau pengendalian yang berkesinambungan dari badan pemerintah. Dalam hal ini, Dinas Sertifikasi dan Kelaikan Udara dari Direktorat Perhubungan Udara. Untuk fakta-fakta unik lainnya, stay tune terus di YouTube channel ini. Sampai jumpa kembali.